Perseteruan antara Desiree Tarigan dan Hotma Sitompul kembali menggulirkan babak baru yang mengejutkan. Ya, Ibunda Bams itu dituding pihak Hotma Sitompul menguras seluruh isi berangkas pribadi yang kabarnya di dalam berangkas itu tersimpan dokumen penting serta sejumlah uang sebesar 10 miliar rupiah. Lantas seperti apa tanggapan Desiree mengenai tudingan suaminya itu? Maka babak baru perseteruan rumah tangga Desiree Tarigan dan Hotma Sitompul pun kian pelik lantaran Desiree Tarigan kembali menguak pengakuan mengejutkan perihal fotonya yang memegang setumpuk uang dolar dari suaminya. Benarkah Desiree merasa tak pernah mendapat uang sebanyak 10 miliar dalam bentuk dolar seperti yang diperlihatkannya di dalam foto tersebut? Dan tak cukup di situ saja, pasca pihak Hotma Sitompul mengumumkan ultimatum kepada Desiree Tarigan untuk memecat Hotman Paris Hutapea sebagai kuasa hukumnya dan meminta Desiree Tarigan minta maaf dengan batas waktu 1 minggu. Benarkah tak membuat Desiree Tarigan gentar? Lantas, seperti apa tanggapan Desiree dan kuasa hukumnya menanggapi ultimatum tersebut? Tidak hanya konflik antara Desiree dan Hotma yang semakin memanas, laporan Mulyana Tarigan terhadap menantunya itu juga telah memasuki babak baru. Maka, Senin 3 Mei 2021 kemarin, Desiree Tarigan mendatangi Polres Jakarta Selatan demi memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangan perihal laporan dugaan penyerobotan lahan yang dilaporkan Mulyana Tarigan terhadap Hotma Sitompul. Saksikan selengkapnya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Bagai drama panjang yang tak kunjung selesai, konflik rumah tangga ibu kandung Bams, Desiree Tarigan dengan ayah kandungnya, Hotma Sitompul, menggulirkan babak baru perseteruan yang tak kalah panas. Ya, Hotma Sitompul mempersoalkan berangkas pribadi yang ada di dalam kamar Hotma Sitompul dan Desiree Tarigan. Disebut oleh pihak Hotma Sitompul, berangkas yang berisikan dokumen-dokumen penting dan sejumlah uang berjumlah 10 miliar diduga dibawa serta oleh Desiree Tarigan saat pertama kali keluar dari rumah. Menanggapi tudingan miring tersebut, Desiree Tarigan justru mengurai pengakuan mengejutkan bahwa dirinya tak pernah menyimpan surat-surat berharga selama menikah dengan Hotma Sitompul. Tidak hanya itu, Ibunda Bams itu pun mengaku bahwa ia juga tak pernah diberikan uang sebanyak 10 miliar rupiah, seperti yang ditudingkan suaminya. Berikut penuturan dan tanggapan Desiree Tarigan. Pada awalnya ibu dituduhnya apa? Mengambil apa? Mencuri barang-barang alat-alat dapur. Alat-alat dapur. Berarti periuk masak ibu itu pun itu mau dilaporin polisi. Gitu sama mereka katanya. Nah, terus belakangan ini jadi apa, Bu, yang ibu dituduh, Bu? Sekarang dibilang mencuri berangkas. Berangkas yang mau dicuri katanya sekarang. Nah, emang ada isinya nggak sih, Bu, sebenarnya berangkas itu, Bu? Berangkas itu emang punya berdua atau bagaimana? Saya punya berangkas sendiri, Bapak punya berangkas sendiri. Artinya ada berangkas yang terpisah, punya ibu sendiri, berarti gitu? Bapak sendiri, saya sendiri. Oke. Emang selama ini, Bu, pertanyaannya, ibu pernah nggak misalnya dibukain deposito, rekening, atau dikasih uang yang katanya bombastis ya, 10M kalau nggak salah Pak Muharakarta kemarin ngomongnya? Nggak pernah. Sama sekali tidak pernah? Nah, jadi... Jangankan 10 miliar, surat berharga 10 juta aja nggak ada. 10 juta aja nggak ada? Pernah dikasih katanya? Untuk bukan rekening seperti itu, Bu, ya, deposito ya, Bu, ya? Nggak ada. Jadi kira-kira tujuan mereka tuh menurut ibu nih, tujuan mereka itu mau laporin ibu atau apa segala macam tuh apa sih sebenarnya buat ibu? Ya mungkin nggak mau kasih saya gono gini, hitung-hitungan gono gini, katanya itu semua dihitung, semua alat-alat rumah tangga, dapur segala macam itu lah gono gininya katanya. Jadi ibu selama perkawinan dengan Pak HS tidak pernah dibukakan rekening atau deposito yang jumlahnya kayak bombastis yang ditampilkan seperti sebelah sana ya, Bu, ya? Dan katanya ada surat-surat berharga, nggak ada sama sekali, saya nggak ada pernah pegang surat-surat berharga apa-apa. Ya, silakan aja buktikan. Artinya dari pihak sana.
Dia bilang ada ini silakan buktikan dulu aja berarti kalau dari Bu Desi, artinya seperti itu. Karena selama perkawinan Ibu Desi merasa tidak pernah menikmati ataupun dibukakan hal-hal yang sebagaimana disampaikan oleh pihak sebelah sana, Bu ya. Nah, Kalau saya buka berangkas dia, bapak punya berangkas, masa saya bisa buka, dia nggak bisa buka, katanya nggak ada kunci, yang Iya. tukang kunci. Jelas apa yang dipindahkan dari rumah Pak Hotma dan bersama Bu Desi itu kan jelas isi berangkas yang uangnya hampir 10 miliar lebih, ya. Belum dokumen-dokumen yang lain, belum meja yang beratnya 200 kilo itu dari kayu jati itu. Terus ya semualah perabot ada, nanti saya kasih lihat itunya, videonya. Jadi itulah yang mau kita laporkan kalau kunjung Bu Desi tidak mau meminta maaf dan mau kembali kepada Pak Hotma. Ya, jadi jangan dibilang Pak Hotma mengusir Bu Desi, salah. Bu Desi lah yang cari gara-gara di sini. Berangkas itu udah tidak ada isinya. Isinya apa? Dokumen-dokumen sama uang hampir 10 miliar. Jelas itu. Itulah yang akan dilaporkan nanti. Semua ada bukti-buktinya kok. Dan saksi juga ada. Tidak hanya bukti dalam video, tapi saksi juga yang memvideokan itu ada. Jelas dalam omongan dia dan siap disumpah. Jadi bukannya hanya wacana atau cerita angan-angan, tidak, memang konkret itu. Pencurian itu jelas ya, artinya itu diambil tanpa seizin Pak Hotma. Maka itu masuk kategori pencurian karena Pak Hotma tidak di tempat dan tidak mendapat izin. Justru itu harta bersama. Kenapa tidak izin suami? Itu kan diatur di pasal 367 KUH pidana yang dibilang harta bersama itu tidak boleh dipindahkan tanpa seizin suami atau seizin istri. Sebagai istri yang telah menemani Hotma Sitompul selama 22 tahun pernikahan, Desiree Tarigan memang tak melihat harta adalah kebahagiaan satu-satunya dalam rumah tangganya. Justru baginya, ketulusan cinta dan kebahagiaan keluarganya adalah harta yang paling berharga. Hal itulah yang membuat Desiree tak mempersoalkan jika aset-aset harta bersama tidak diatasnamakan dirinya. Namun, terlepas dari sebutan sebagai istri pengacara kondang, hati Desiree pun kian teriris ketika suaminya kembali mengaku bahwa kerap memberikan setumpuk uang dolar kepadanya. Maka, seperti inilah tanggapan Desiree Tarigan atas fotonya yang pernah memegang uang dolar. Kalau uang dolar, kalaupun ada pegang uang dolar kan nggak ada salahnya. Saya suka pegang duit, biasa ya pegang duit, ntar diambil lagi gitu. Nah, gitu loh. Tuh jawaban dari Ibu sendiri. Uang dolar biasa lah. Pak Hotman Paris juga biasa juga ngasih duit ke istrinya kayak gitu biasa. Tapi nggak aja. diambil lagi. Ya, nah itu saya nggak bisa komentar lah Bu. Kenapa sih mesti ributin yang ibaratnya kalau udah dikasih ke istri atau apa ya Kalau sudah uang gitu dolar loh. dua gepok bukan 10 miliar deh. Nah gitu loh. Jadi maksudnya dari pihak Ibu ya tidak merasa ya nggak ada apa-apa yang ibaratnya berangkas apa segala macam, Ibu tidak merasa ada ya Bu ya diambil sama sekali. Sebagaimana mungkin teman-teman bisa lihat Instagramnya Pak Hotman Paris kan udah bilang tuh pasal 367 itu tidak ada pencurian yang dalam keluarga, apalagi kalau hartanya bersama, tidak ada pemisahan harta. Dan hal ini sudah menjadi makanan sehari-hari Pak Hotman juga. Buktinya kasus Ibu Cincin yang dituduh mencuri, akhirnya sampai MA bagaimana? Menang kan? Itu Pak Hotman sendiri yang turun tangan. Jadi sudah ada presidennya dan banyak presiden yang lain, hal itu tidak ada. Jadi kita tetap punya stand, ya itu tidak dapat, kita tidak ada mengambil, kata Ibu, seperti mana Ibu bilang. Yang kedua 367 ya, dalam hak perkawinan yang tidak ada pemisahan harta ya tidak ada pencurian di dalam keluarga, seperti itu. Dalam 2 hari ini saya jual ruko 2 harganya 30 miliar. Saya nggak pernah nanya sama istri saya disimpan di mana. Nih, sampai sekarang gua nanya. Mau diambil ya Pak? Dia nggak diambil, memang dia adalah istri saya gitu. Dolar itu 2 gepok. Ada pencurian dalam keluarga dan itu diatur ketika Pak Hotma atau Bu Desiree merasa keberatan, dia bisa melapor ke polisi kok. Kalau salah satu mencuri dari rumah dibawa keluar. Yang jadi persoalan sekarang ini adalah siapa penadahnya, kemana tuh barang semua dipindahin? Ya ke sebelah. Sebelah siapa ya? Ribu. Apa Ribu mau dilaporkan Pak Hotma? Ya kasihan kan. Dan dia nggak ngerti apa-apa, Ribu. Ya, cuman rumahnya dipakai untuk menampung
barang-barang yang tidak direstui Pak Hotma dibawa keluar. Jangan cerita itu alat dapur segala macam. Alat dapur itu juga dibelikan bersama dalam perkawinan. Nah, itu kan baru alat dapur, ya. Belum meja yang panjangnya sepanjang landasan lapangan terbang kali. Ya, isi brankas lagi. Bayangin aja. Terus yang cuman nggak dicongkel aja tuh keramik dibawa ke sebelah. Kalau nggak keburu di tembok udah diangkut semua. Kalau bisa kolam renang ya diangkut pindahin. Polemik rumah tangga antara Desiree Tarigan dan Hotma Sitompul juga melebar hingga ke ranah kuasa hukum. Tak heran, banyak netizen yang menyoroti perselisihan antara Hotma Sitompul dan Hotman Paris. Bahkan dalam ultimatum yang diberikan pihak Hotma kepada Desiree beberapa waktu lalu itu, salah satunya berisikan tuntutan bahwa Desiree harus mencabut kuasa hukum Hotman Paris sebagai pengacaranya. Namun, sayang, permintaan tersebut justru secara mentah ditolak Desiree Tarigan. Desiree pun menegaskan bahwa keputusannya memilih Hotman Paris sebagai kuasa hukumnya justru adalah hak pribadinya. Sampai detik ini kantor Hotman Paris Hutapea masih mewakili Ibu Desi. Tidak ada pencabutan apapun. Artinya sampai detik ini Pak Hotman Paris secara pribadi masih memperjuangkan apa yang menjadi haknya Ibu Desi. Jadi tidak ada pencabutan sama sekali kan karena isunya Pak Hotman sudah dicabut atau apa atau menjadi persyaratan. Ya, intinya sampai detik ini kita masih ditunjuk sebagai kuasa hukum. Dan setiap orang punya hak untuk menunjuk hak pembelanya dong. Betul. Ibu diusir atau meninggalkan rumah? Diusir. Diusir. Jadi siapa yang harus minta maaf, Bu? Kalau menurut Ibu? Ya saya juga nggak minta dia minta maaf. Minta maafnya sama Tuhan aja. Kita semua minta maaf sama Tuhan. Semua kita nggak ada yang sempurna, minta maafnya sama Tuhan. Kan dah ultimatum Sabtu kemarin, 1 minggu saya kasih waktu Bu Desi untuk satu mencabut itu supaya dia mau datang minta maaf. Ya kalau perlu Bang istri sujudlah kepada suami. Itu kan wajar ya, tidak malu. Karena biar bagaimanapun Pak Hotma adalah masih suaminya, Bu Desi adalah istrinya, Ribu adalah mertuanya. Nah barang-barang yang dikeluarkan dari rumahnya Pak Hotma dan Bu Desi ini dipindahkan ke sebelah. Itulah makanya timbul tembok itu. Idenya Pak Hotma ditembok supaya barang-barang tidak habis diangkut ke sebelah. Kan kita udah dipakai sebagai kuasa dari Pak Hotma supaya menyampaikan ini ke Bu Desi. Kembalilah kamu Bu Desi. Ya bener lah. Dia kan orang beragama, masa dia tidak bener? Enggak anu lah. Ya pasti dia kan masih istrinya. Makanya Bu Desi ini mau cerai atau mau apa? Atau cuma mau rame-rame? Kalau mau cerai, desak Hotman Paris, gugat di pengadilan, daftarkan di pengadilan. Itu kalau Bu Desi memang mau serius atau mau minta-minta harta. Ya enggak pada tempatnya, semua diatur dalam undang-undang perkawinan. Gonogini bagaimana, menggugatnya bagaimana, aturan mainnya bagaimana, kan ada. Enggak teriak-teriak di jalanan. Mana gonogini lah, mana meja, mana apa, nggak ada. Itu semua ada aturannya ya. Udah di ultimatum lu cabut, lu datang ke rumah, nggak mungkin gua apa-apain. Lu pasti ya namanya lagi berantem memuncak, ya berpisah dulu ya oke, habis itu kan saling kangen lagi. Nah, Bu Desiree datanglah ke Pak Hotma, cium tangannya, selesai itu persoalan, rujuk kembali. Sesimpel itu Bang. Iyalah. Harta itu bukan segalanya, tapi cinta dalam hati itulah yang menjadi keputusan. Meski namanya sempat diadukan ke Dewan Kehormatan Peradi lantaran diduga melanggar kode etik advokat, Hotman Paris justru tak gentar dan tetap teguh mendampingi Desiree Tarigan memperjuangkan hak-haknya sebagai istri, meski harus berhadapan dengan puluhan pengacara Hotma Sitompul. Oke, saya terima tantangan tersebut. Tanyalah kepada rumput yang berkuat. Tapi memang Harisma Hotman Paris itulah bikin kasus ini jadi bergema. Sehingga sampai 30 pengacara lawan satu orang. Yang berhak memecat saya itu hanya klien. Saya tidak akan pernah mundur disuruh siapapun. Oke? Saya ditantang untuk berperkara hukum, saya ladeni. Karena coba Anda perhatikan kasusnya ini. Ada enggak satu kata pun dari mulut saya yang melanggar etika?
Anda lihat videonya kan? Tidak ada. Yang pertama kali saat Desi datang ke gerbang rumahnya, saya kan nggak ada. Desi yang membuka kasusnya ke publik. Oke? Ya, begitu tahu Hotman Paris pengacaranya, semua media langsung semangat. Sementara itu, laporan Ibunda Desiree Mutiara Tarigan alias Ribu terhadap sang menantu Hotma Sitompul telah memasuki babak baru. Maka Senin 3 Mei 2021 kemarin, Desiree bersama putranya Priyanka serta kuasa hukumnya mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan lantaran dimintai keterangan sebagai saksi oleh penyidik terkait laporan ibunya. Sejumlah pertanyaan diajukan penyidik kepada Ibunda Bams terkait pengetahuannya soal tanah yang terletak di bilangan Antasari yang sedang disengketakan oleh Ribu dengan pihak terlapor Hotma Sitompul. Hari ini kita untuk panggilan dari Polres untuk laporan polisi dari Nyonya Mutiara Tarigan atau Ribu untuk menginterview. Hari ini tuh ada Ibu Desiree sama Priyanka yang akan diinterview hari ini. Agenda kita hari ini ke Polres, seperti itu. Kak, sedikit aja Kak, 5 menit aja. Iya tadi gimana sedikit Sedikit aja Kak, tadi berapa pertanyaan? mungkin ngeliat oleh orang tua apa sih sekarang nih Harapannya aja deh Kak, harapannya. iya jadi kepikiran mami sendiri gitu. Sedikit aja harapannya. 5 menit aja kok Mas. Ya, hari ini tuh tadi kita sudah menemani Ibu juga, mendampingi di mana Ibu Desiree tuh menjelaskan lah tanah itu, terkait tanah itu di mana, kapan diperolehnya, ya hal-hal umum lah, pertanyaan-pertanyaan umum yang diberikan oleh penyidik terkait interview mengenai laporan polisi dari Ribu, seperti itu sih. Ya umum lah tadi pertanyaannya, kira-kira Ribu itu punyanya kapan gitu ya Bu ya, tadi terus sejak kapan, terus dibangun tembok itu sejak kapan, ya kayak gitulah, seperti hal-hal umum aja. Ya masih umum, karena ini masih interview ya, jadi belum masuk ke tahap berikutnya gitu. Prosesnya kan masih panjang, jadi kita akan serahkan kepada pihak Polres Jakarta Selatan untuk memeriksa kasus ini sebagaimana apakah memenuhi dan segala macam. Kita hormatilah pihak Polres untuk dalam proses ini, seperti itu. Konflik rumah tangga Desiree dan Hotma Sitompul memang berawal dari Desiree keluar dari rumahnya. Dan tak lama setelah kepergiannya, Hotma pun secara mengejutkan membangun tembok pembatas permanen di samping rumah mertuanya, Mulyana Tarigan. Tembok yang berdiri kokoh membatasi rumah Hotma dan rumah Ibunda Desiree, kabarnya telah memasuki lahan tanah Ribu. Hal itulah yang membuat Ribu membuat laporan terhadap Hotma atas dugaan penyerobotan lahan. Lahan seperti apakah asal-usul tanah yang disengketakan itu? Tanahnya antara tanah ibu saya dengan tanahnya Pak Hotma. Dulu 30 tahun yang lalu kira-kira tanah itu ibu saya punya duluan. Lalu mau menikah dengan bapak, kakak yang di sebelah itu tanahnya kakak sepupu saya. Terus Pak Hotma bilang jual lah Kak, karena kan kasihan Ribu kalau kita nggak tinggal di sebelahan. Kakak saya bilang ya udah kalau buat dia, karena Pak Hotma bilang ini kan buat saya sama Desi nanti tinggal di sini Pak. Terus kakak saya bilang ya udahlah kalau memang begitu buat kamu berdua, nanti kalau setelah menikah ya udah gitu. Terus dulu ada tembok batas antara rumah ibu saya dengan tanah kakak saya itu. Tapi setelah rumah dibangun jadi itu tembok dirubuhkan oleh Pak Hotma juga. Karena kan ibu saya waktu itu sendiri dengan masih anak-anak saya masih kecil-kecil waktu itu. Setelah itu kemarin setelah kejadian ini ditembok lagi. Oh itu tanahnya kakak saya dibeli sama Pak Hotma. Cuman yang sekarang menjadi masalah itu temboknya itu mengambil lahannya ibu saya, bukan tanahnya rumah. Tanah rumah ya punya Pak Hotma. Kita kan juga kuasa dari Ribu juga ya, Ibu Mulyana Tarigan. Dari Ibu Ribu sendiri, ini di depan mata saya juga, di depan rekan saya juga, depan Ibu juga tuh ngomong gini, saya itu tidak butuh uang, kembalikan tanah saya. Itu omongan Ribu. Jadi mandatnya sudah jelas kepada kami bahwasanya kami tidak butuh uang, hanya kembalikan tanah. Seperti itu. Mandatnya seperti itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.